Selamat datang kembali di sesi telaah sumber kita. Kali ini kita dalami lagi buku Inspired dari Marty Cagan ya. Ini kan bacaan penting banget buat siapa aja di dunia produk teknologi. Betul, betul. Anda mengirimkan ini karena pengen tahu lebih dalam soal teknik-teknik spesifik gitu, buat gali ide produk yang oke. Nah, kita mau fokus ke satu bab nih, bab 44, tentang hack days. Hack days. Seru itu. Tapi bukan sembarang hack days. Cagan spesifik banget bahas soal hack days terarah. Kedengarannya ada bedanya ya. Saya jadi penasaran apa sih elemen terarah yang dia maksud, kenapa itu penting? Iya. Nah, itu dia poinnya. Cagan di sini tuh menegaskan kalau hack days terarah ini bukan cuma acara coding bebas buat senang-senang gitu aja. Oh, bukan sekedar have fun ya? Bukan. Ini tuh sebuah teknik yang, gimana ya, terstruktur. Sengaja dirancang sebagai bagian dari proses product discovery. Tahu kan proses buat memahami masalah pengguna, terus cari solusi yang pas, yang bernilai, yang ya bisa dibikin juga secara teknis. Jadi kata terarah itu, wah penting maknanya. Oke. Jadi ada tujuan yang jelas di baliknya ya, bukan cuma ayo bikin sesuatu yang keren gitu aja. Terus apa sih manfaat utamanya menurut Cagan dari pendekatan yang lebih terstruktur ini? Terutama ya dalam konteks product discovery tadi. Cagan itu nyorot dua manfaat besar. Pertama, ya dari sisi praktisnya dulu deh. Hack days terarah ini secara aktif membuka pintu lah buat para insinyur, para engineer buat terlibat langsung. Terlibat di mana tuh? Di fase paling awal, penciptaan ide. Cagan ini argumennya kuat banget. Dia bilang banyak ide produk terbaik itu justru datangnya dari para engineer. Dari engineer ya, bukan dari katakanlah manajer produk atau C-level. Justru itu. Kenapa? Ya karena mereka lah yang paling ngerti seluk-beluk teknologi, apa yang mungkin, apa batasannya. Mereka sering lihat peluang inovatif yang mungkin kelewat sama orang lain yang kurang megang teknologinya langsung. Nah, hack days terarah ini memastikan potensi itu benar-benar digali. Oh, digali ya, bukan cuma dibiarin muncul kalau pas lagi beruntung aja gitu. Betul. Jadi bukan nunggu wangsit, tapi sengaja diciptakan ruangnya. Itu poin bagus sih. Seringkali kan ide kayaknya datang dari atas aja ya. Jadi Cagan lihat ini sebagai cara sistematis gitu ya, buat manfaatin kecerdasan kolektif para engineer di tahap ideasi. Dia kasih contoh nggak gimana keterlibatan awal ini bisa mengubah jenis ide yang muncul? Dia nggak kasih contoh spesifik produk A atau B gitu di bab ini, tapi dia menekankan gini, dengan ngasih konteks masalah bisnis atau pelanggan yang jelas, nah ini aspek terarahnya, ide yang muncul dari engineer jadi cenderung lebih relevan. Relevan ya? Iya, fokusnya ke pemecahan masalah nyata, bukan cuma eksplorasi teknis iseng-iseng gitu. Nah ini nyambung ke manfaat kedua yang Cagan anggap, wah ini krusial banget, yaitu dampak kultural. Dampak kultural. Dari acara Hack Day, gimana ceritanya itu bisa sejauh itu dampaknya? Ini salah satu metode favorit Cagan buat bangun tim yang dia sebut misionaris, bukan sekedar tentara bayaran. Wah, misionaris versus tentara bayaran. Saya suka perumpamaan itu. Kuat banget ya? Banget. Tentara bayaran kan, ya ngerjain apa yang disuruh, fokus ke tugas aja. Nggak harus benar-benar percaya atau peduli sama misi besarnya. Oke. Yang penting kerjaan beres. Nah, kalau misionaris, mereka itu orang-orang yang sungguh-sungguh percaya sama visi produknya. Mereka komit banget buat mecahin masalah pelanggan dan merasa ini tuh tujuan gue juga gitu. Punya rasa memiliki. Oke. Berarti ini menyiratkan kalau tanpa keterlibatan mendalam kayak di Hack Days terarah ini, para engineer mungkin gimana ya? Cenderung ngerasa kayak pelaksana aja, kayak roda gigi gitu, terasing dari kenapanya. Bisa jadi begitu. Nah, hack day terarah ini menjembatani itu. Gimana caranya? Caranya, ya dengan ngasih konteks bisnis dan masalah pelanggan yang jelas di awal hack day itu, kan aspek terarahnya. Terus, kasih mereka otonomi buat berinovasi cari solusi. Hasilnya, engineer nggak lagi cuma nerima spek doang. Jadi nggak cuma jadi tukang jahit kode ya? Tepat. Mereka diajak mikir strategis, paham tantangan bisnisnya, terus merasakan langsung gimana dampaknya kalau mereka berhasil nemu solusi. Pengalaman kayak gini, menurut Cagan, itu transformatif banget. Transformasi gimana tuh? Yaitu tadi, membangun rasa kepemilikan, ownership yang kuat, dan pemahaman mendalam tentang misi tim. Mereka jadi bagian integral dari penciptaan nilai,
bukan cuma eksekutor kode. Jadi benar-benar merasa jadi bagian dari solusi. Oke, jadi kalau kita coba simpulkan nih ya, Hack Days terarah ala Cagan ini lebih dari sekedar cara buat bikin prototipe cepet-cepetan. Jauh lebih dari itu. Ini kayak alat strategis dua sisi ya. Sisi pertama buat secara sistematis gali ide inovatif dari sumber yang sering kurang dimanfaatin, yaitu engineer, dengan ngasih mereka fokus masalah yang jelas. Betul. Terus sisi kedua, dan ini mungkin lebih penting lagi ya, ini cara ampuh buat bangun budaya tim yang semangat, penuh rasa kepemilikan, tim misionaris sejati yang peduli sama kenapanya itu. Persis. Ini bukan cuma soal output ide aja, tapi juga tentang transformasi mindset timnya. Dan ini memunculkan satu pertanyaan penting nih buat Anda renungkan lebih lanjut. Oke, apa tuh? Gimana caranya Anda bisa menangkap semangat dari Hack Days terarah ini? Maksudnya, keterlibatan mendalam para engineer dalam konteks bisnis, pemahaman masalah pelanggan, dorongan buat inovasi cari solusi. Gimana itu semua bisa ditanamkan dalam ritme kerja tim Anda sehari-hari? Jadi nggak cuma pas acara Hack Day formal aja ya? Ya, bahkan di luar kerangka acara formal itu. Coba dipikirkan kemungkinan-kemungkinannya dalam konteks Anda sendiri. Gimana cara membawa semangat itu ke kerjaan harian?